Oke, Bu Mintar sih melihat kejadian Nikita Mirzani dengan JPU yang berantem dan saling memaksa itu seperti apa sih? Ya, kita lihat masing-masing mempunyai suatu hak ya. Jadi kalau dalam hal ini Nikmir ingin bahwa sesuatu itu diekspos, dia berhak untuk memberikan bukti kan. Sekarang bukti itu tidak boleh ditayangkan. Kita tahu Nikmir seorang yang cukup emosional, jadi jelas kalau emosionalnya muncul ya mungkin saja dia akan marah-marah, apalagi dalam hal di mana dia benar kan kali itu. Tapi itu mempengaruhi kondisi psikisnya nggak sih ketika emosionalnya meluap di suatu persidangan? Mempengaruhi, dan orang sedang emosi ya muncul emosinya kan. Hingga pada akhirnya yang biasanya setelah persidangan itu ada wawancara, itu cuek gitu, kayak maksudnya tidak diperbolehkan karena mungkin masih emosi atau seperti apa, itu bakal berlarut-larut atau seperti apa sih, seperti itu? Berlarut-larutnya itu kita tidak tahu ya, tapi yang bisa dilihat adalah bahwa untuk sementara kan kalau emosi itu meledak, emosi itu akan mereda lagi. Tapi kalau emosi itu mereda, kita harus lihat kapan redanya. Tapi untuk jangka singkat tergantung orangnya. Dalam hal ini diperkirakan Nikmir bukan orang yang bisa cepat reda, dan dia menganggap dia di pihak benar, ya akhirnya jadi meledakkan untuk sementara. Ya, tapi kemarin dari gestur wajahnya dia masuk kategori yang sudah di fase depresi nggak sih, Bu? Ini kan dia bisa berubah-ubahnya ke cukup cepat, cukup mudah dan cukup sering. Jadi kadang-kadang dia emosional sekali, kadang-kadang juga tidak. Karena ini maksudnya ini kesalahan dia karena 5 bulan dia berpisah sama anaknya gitu ya, Bu ya. Jadi lebih ganggu ke psikisnya dia karena kan anaknya masih kecil. Sebetulnya bukan soal berpisahnya ya, mungkin berpisahnya merupakan suatu tambah, tapi sifatnya sendiri memang sehari-hari kita ketahui sebagai seorang yang cukup emosi kan. Tapi Bu, ini kan mungkin emosinya bisa dibilang sesaat ya, bisa jadi ya. Tapi terkadang tuh bisa jadi dia smile, dia senyum ketika di awal persidangan, dia menunjukkan diri dia tuh senyum gitu. Maksudnya dalam keadaan kondisi seperti ini tuh bisa berubah sewaktu-waktu atau seperti apa, Bu? Kalau sifatnya kan sifat yang mudah berubah. Jadi kalau dalam hal ini dia kesal dan kekesalan itu dianggap sebagai kebenaran, maka otomatis akan dibiarkan untuk meledak. Bu, tapi dia bisa ini nggak sih, Bu? Kayak mungkin kalau buat dia sembuh dari emosionalnya, depresinya seperti itu yang meledak-meledak, mungkin sulit ya, Bu. Tapi kalau untuk mengurangi, untuk stabil lagi, gimana tuh, Bu? Atau dia harus perlu kontrol dulu, berobat gitu? Sekarang Sifatnya umurnya sudah bukan muda lagi ya, jadi berubahnya itu bukan tidak bisa, tapi yang sangat menentukan apakah ada kemauan untuk berubah. Kalau tidak ada kemauan untuk berubah, maka akan jauh lebih sulit lagi. Kalau ada kemauan berubah, itu pun tidak mudah untuk berubah. Tapi kalau kemauan itu tidak ada, maka kemungkinan untuk berubah jauh lebih kecil lagi. Berarti harus melewati proses gitu ya, Bu ya? Kalau tidak mau bagaimana? Tapi sebaiknya harus gimana sih, Bu, dengan sikap atau pola pikir Nikmir yang suka meledak-ledak ini, apalagi dalam situasi saat ini gitu, Bu? Ya, meledak itu kan bisa saja sesuatu yang dimanfaatkan. Misalnya kalau dirinya merasa tidak salah, maka dianggapnya meledak itu sesuatu yang bisa banyak menarik perhatian.